Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Dan malam ini saya akan membahas isu yang awal pekan ini rame. Ketika ada sekelompok atau ada organisasi massa yang mengadukan mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan tokoh nasional Din Samsudin melanggar disiplin pegawai atau melanggar etika pegawai negeri. Dan itu menjadi ramai gara-gara kelompok itu menamakan diri gerakan anti radikal. Jadi seolah-olah Din Samsudin adalah termasuk orang yang radikal. Dan tuduhan radikal ini selama ini memang menjadi momok. Banyak ustadz-ustadz juga yang kena tuduhan radikal. Sampai dilarang untuk khotbah. Dibatalkan untuk seminar atau diskusi. Apalagi pertemuan dengan mahasiswa. Bahkan itu dialami oleh ustadz sekelas UAS sekalipun. Dan kali ini tuduhan itu ditimpakan kepada bekas Ketua Umum Muhammadiyah. Yang selama ini saya anggap bukan hanya moderat, tapi sebagai orang Muhammadiyah dan saya dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah, saya anggap malah terlalu lunak. Kok Muhammadiyah begini? Ternyata dia dari pesantren Gontor. Waktu itu saya baru tahu. Ya pantas lebih lembut daripada Muhammadiyah yang asli. Jadi Pak Ketua, saya dari dulu panggilnya Pak Ketua. Karena Ketua Umum Muhammadiyah. Dan saya merasa sebagai pengikut Muhammadiyah. Jadi panggilnya Ketua. Pak Ketua, kaget nggak ketika dituduh radikal itu? Ya, sangat tidak kaget ya. Terutama karena saya meyakini apa yang dituduhkan itu tidak faktual. Baik secara subjektif saya rasakan itu bukan jati diri atau watak saya untuk bertindak radikal. Dan apalagi kegiatan saya selama ini adalah kebalikan dari radikal. Walaupun saya tidak setuju dengan deradikalisasi proyek Presiden Bush itu. Kami terlibat dan sebagai Presiden of Asian Conference of Religion for Peace, Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian, kami meluncurkan satu gerakan sejak 2012, Countering Violent Extremism. Jadi mengcounter ekstremitas yang menampilkan kekerasan. Ini yang dipakai dunia. Kurang dipakai radikal dan radikalisme, tapi ekstremisme. Karena radikal itu punya arti positif juga kan? Punya arti positif. Radix itu akar. Iya. Beragama harus radikal, artinya berpegang pada akar agama. Orang yang berpegang kepada prinsip dia itu kan radikal. Dalam bernegara harus radikal, berpegang pada dasar negara. Iya. Cuma sekarang ada distorsi ya. Bahkan Bung Karno pun sebenarnya radikal. Ya, dipakai dalam makna pejoratif. Nah, dalam konteks itu maka kaget. Tidak kaget ya. Terutama karena ini sebenarnya bukan baru, ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu gerakan ini. Termasuk ya, patut diduga mereka lah yang memasang spanduk di kampus ITB. Pecat Din Samsudin dari anggota MUI ITB karena radikal gitu. Lah, apakah jadi Majelis Wali Amanah ini yang menjadi penyebab Pak Ketua itu dituduh radikal? Memang ada akar pada keanggotaan saya sebagai anggota ya Majelis Wali Amanat ITB. Saya lupa sejak kapan itu. Tapi untuk diketahui saya atas undangan. Karena Majelis Wali Amanat itu harus ada unsur masyarakat. Dulu Pak Kiai Haji Agil Sirat
jadi anggota sekaligus ketua MWA UI. Nah, rupanya ITB untuk menjaring wakil dari masyarakat 3 atau 4 orang itu lewat pemilihan. Ya, lewat pemilihan di senat akademik. Saya diam-diam ya dimintakan biodata saya, riwayat hidup ke Staris, dan bilang ke Pak Din gitu. Lantas dilakukan pemilihan. Ketuanya Profesor Dr. Joko itu pernah bilang, wah Pak Kiai di sini banyak sekali pendukungnya. Rupanya nomor tertinggi dari yang mewakili masyarakat. Ada Ibu Dr. Nurhaiti Subakat, ada Ibu Yani Panigoro yang kemudian jadi ketua, dan sebelumnya katanya sudah jadi ketua MWI. Dan kalau tidak salah ada Mas Zaki yang punya Bukalapak itu. Maka kami menjadi anggota wali amanat bersama dengan yang lain. Ya. Nah, saya mengendus dari awal ini ada aroma pertarungan ideologis. Ya. Pertarungan ideologis atau aroma pertarungan untuk jadi wali amanah? Iya, pertarungan jadi wali amanah saya tidak tahu. Bagaimana proses pemilihan. Walaupun saya diberi informasi ada juga lah pejabat tinggi yang ingin jadi anggota wali amanat, namun tidak terpilih. Tapi hal-hal semacam ini saya tidak perhatikan. Tapi nuansa pertarungan ideologis lama itu mencuat. Ini suatu malapetaka bagi bangsa. Kalau di kampus-kampus kita termasuk di pusat keunggulan akademik masih muncul lagi seperti itu. Yang ini sudah lagu lama ini di UI, di ITB, di Gajah Mada. Maksudnya lagu lama ini ideologis lama apa? Islam dengan non-Islam atau apa? Iya, Islam dan non-Islam. Yang dulu kita kenal ada dikotomi santri abangan. Yang kemudian sudah cair sebenarnya sejak tahun 90-an. Sama dengan munculnya Ijmi, muncul neo-neo santri. Tetapi segera setelah reformasi, dikotomi ini muncul. Jadi yang Islam bukan berarti beragama Islam dan yang lain non-Muslim. Karena yang seberang sana juga Muslim. Iya, banyak yang Muslim juga dan biasanya. Kadang-kadang Muslim yang taat. Gitu. Tapi ideologi politiknya bukan kepada kepentingan umat Islam. Apalah ya sebut nasionalis, sosialis, bahkan mungkin juga komunis. Atau sekuler. Atau sekuler, liberal, lain sebagainya. Ya. Nah ini yang terjadi kebetulan segera setelah kami atau Majelis Wali Amanat yang kemarin itu terbentuk, ada pemilihan rektor 2 bulan sebelumnya. Dan saya mengendus sebagai pengamat politik, sebagai guru besar politik Islam di FISIP UIN Jakarta, wah kok jadi begini ya. Saya sebenarnya tidak nyaman dalam suasana seperti itu, karena sudah selama ini berupaya berada pada posisi lintas. Ya. Saya mendirikan beberapa organisasi dan gerakan lintas agama, suku, profesi, gender, dan lain sebagainya. Apa pemilihan rektor juga diwarnai pertarungan ideologis? Sangat sekali. Namun saya tahu diri sebagai orang luar, saya datang dari universitas lain, ya. Berada di situ, saya berjanji untuk tidak ikut terlibat. Tapi mungkin ya kehadiran saya juga ya mungkin ditengarai atau dianggap nanti akan ikut terlibat dalam pemilihan rektor ITB. Kan udah. Sudah selesai nih. Sudah selesai. Tapi ini ramainya kan. Nah waktu itu ya ada pernyataan saya yang dipersoalkan. Ini sebelum pemilihan rektor. Ya, ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil Pilpres, saya membuat pernyataan dengan penuh kesadaran dan dapat saya pertanggungjawabkan baik secara moral dan secara akademik. Dan juga ada niat untuk ya semacam mendamaikan. Walaupun saya juga punya sikap gitu. Itu beredar luas yang intinya sebagai hasil Mahkamah Konstitusi maka kita harus menerima. Itulah sikap taat konstitusi. Tapi kalau ada warga masyarakat mempersoalkan karena ada dugaan kecurangan, ketidakadilan, itulah hak moral mereka. Dan oleh karena itu ya,
kalau ada intelektual yang mau melakukan eksaminasi legal, waktu ada usulan itu adalah juga hak dari masyarakat. Jadi pada posisi seperti itu dianggap sebagai mendiskreditkan lembaga negara. Mendiskreditkan Mahkamah Konstitusi maksudnya. Ya, ketua MWA yang bernama Yani Ponegoro itu mengirim WA kepada saya sedang berada di Malaysia, sedang makan siang dengan rektor dari Universitas Islam Internasional Malaysia, menyampaikan, Pak Din, banyak pihak di ITB yang tidak setuju atau berkeberatan dengan pernyataan Bapak. Memang saya bilang kalau pihak-pihak di ITB tidak setuju saya kan nggak apa-apalah, saya tidak berada di MWA. Sebenarnya bersifat kondisional. Nah saya kaget, Bang Karni. Ternyata beliau tuh gencar sekali minta saya mundur. Menuntut segera saya mengirim surat mengundurkan diri. Saya kaget. Sebenarnya saya ingin konsultasi dengan berbagai pihak. Nah, sudah lama sekali. Ini rahasia nih. Ini baru di Karni Ilyas Club ini saya buka gini. Saya kirim surat ke Senat Akademik yang memilih kami. Ya, berhubung suasana psikologis tidak kondusif, maka saya kembalikan mandat pada Senat Akademik. Rupanya Senat Akademik tidak mau memproses dengan alasan kami tidak mau menghakimi pikiran. Nah, Pak Karni, saya diangkat sebagai anggota Majelis Wali Amanat, bukan orang ITB, bukan orang teknik, tapi itu lazim mewakili masyarakat. Dalam penjelasan Ketua Senat Akademik waktu itu, mohonlah Pak Din ikut membantu dan berperan untuk mengusahakan ITB menjadi world class university dengan jaringan saya yang ada di dunia. Dan sejak itu saya lakukan. Karena salah satu masalah ITB untuk menjadi world class university, kurang banyak mahasiswa asing, juga guru besar dan dosen asing. Maka saya dalam waktu 2 bulan saya usahakan, baik dengan dubes-dubes yang ada di Jakarta maupun dubes-dubes kita di luar negeri, bahkan setiap saya berkunjung itu saya bawa kartu sebagai wali amanat. Tidak lagi kartu Muhammadiyah, kartu nama. Nah, tapi karena suasana seperti itu, saya tahu diri, saya sebenarnya cukup sibuk. Ya. Maka saya kembalikan mandat ke Senat Akademik ITB. Namun saya nggak dibahas. Mungkin karena status itu, dan saya belum pernah terima pemecatan, termasuk mungkin harus dengan SK Mendikbud. Ya. Mungkin kelompok ini tidak puas. Itulah yang berlanjut menggugat ke Komisi ASN agar pegawai negeri saya dicopot. Itu kapan? Katanya bulan Oktober kemarin. Tapi karena nggak digubris, diulang lagi pada bulan Januari atau Februari ya. Apa bukan karena mendeklarasikan kami? Mungkin karena di dalam gugatan mereka itu ada 6 itu. Pertama, cenderung mendiskreditkan lembaga negara terkait dengan pernyataan tadi. MK. Yang kedua, mengusulkan pemakzulan presiden. Ini saya menjadi keynote speaker di webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. 300 orang para ahli hukum tata negara. Saya berbicara waktu itu dan saya ingin mohon dikutip sebagai guru besar pemikiran politik Islam di FISIP UIN. Dan saya menyampaikan pandangan ulama politik Islam bahwa ada pemakzulan itu dengan syarat-syarat. Bicara akademik seperti itu dianggap menyuruhkan pemakzulan gitu. Ya bukan kita tujukan kepada presiden yang sedang berkuasa kan. Iya. Tapi secara teori dalam Islam ada. Ya ada, udah banyak ulama gitu. Nah, pemakzulan kan istilah bahasa Arab. Iya. Ya, melakukan uzlah, al-azlu pada pemimpin. Itu ada gitu. Nah, sementara pakar-pakar hukum tata negara berbicara dari aspek konstitusi. Bahwa itu dimungkinkan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada poin lain lagi, saya dianggap beroposisi karena mempelopori atau ikut mempelopori dan jadi presidium kami. Nah, kalau dibaca maklumat
pendirian kami yang kita sebut maklumat penyelamatan Indonesia, kita bisa berdebat secara akademik tentang indeks korupsi, indeks demokrasi, ya, indeks politik, dan segala permasalahan termasuk dalam penguasaan sumber daya alam oleh asing yang sebenarnya sebelumnya sudah kita lakukan kritik, ya. Saya memimpin jihad konstitusi, menggugat undang-undang migas, undang-undang sumber daya alam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan ini bukan oposisi. Pada tingkat ini, ya saya sering menjelaskan ideologi saya sebagai warga negara ini loyal kritis. Loyal kepada negara yang ikut didirikan khususnya oleh Muhammadiyah, ya, yang besar sekali jasanya, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ormas Islam. Namun juga loyal kepada pemimpin yang sah hasil proses pemilu berdasarkan demokrasi dan konstitusi. Selama tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Namun Muhammadiyah itu sejak 2010, ya, sebelum muktamar di Yogyakarta, saya bentuk 20 pakar Muhammadiyah dan menyimpulkan menjadi putusan muktamar telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar. Itu yang kemudian kita perjuangkan selama ini. Jadi kami bukan sesuatu yang baru. Tapi mungkin ya karena ada banyak figur di kami ini yang mungkin dikhawatirkan akan tampil. Ada Pak Gatot Nurmantio, Iya. ada banyak lagi yang lain. Ya. Nah, mungkin ini masuklah kepentingan politik, maka dilihat sebagai beroposisi. Masa nggak boleh beroposisi di negeri demokrasi ini? Ya kabarnya juga ada keterlibatan ya oknum istana lah di dalam gugatan ini. Apa iya? Iya, saya sebagai pengamat politik pernah juga lama di politik praktis ya. Dulu ketua Litbang Golkar ya, tentu ya kita kan selalu mengamati lah ya setiap ada rejim yang berkuasa, apalagi saya juga pernah di dalam kekuasaan ya sebagai utusan khusus presiden ya, untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Hal-hal itu sesuatu yang lumrah, maksud saya senantiasa terjadi. Ya. Senantiasa terjadi. Ada orang-orang yang mungkin dengan motif yang berbeda ya, dengan kepentingan berbeda, apakah untuk memperkuat positioningnya, karena dia tidak punya political footing di partai politik, di masa konstituen, kemudian ya kan sering melakukan langkah-langkah seolah-olah berinvestasi. Wah, ini sudah bisa saya redam, ini sudah bisa saya singkirkan. Itu kan praktek-praktek politik picisan menurut saya. Itu tidak tertutup kemungkinan dan ada buktinya ya. Ada buktinya seorang yang berada di istana nulis di Twitter, mungkin perlu diverifikasi kepada yang bersangkutan, wajib alumni ITB memecat Din Syamsuddin dari anggota MUI-ITB karena tidak menghargai lembaga negara, MK tadi itu. Berarti ikut terlibat. Balik lagi alasannya ke MK. Iya, pakai alasan itu. Bukan kami. Ya, mungkin juga ada figur-figur lain. Saya sebenarnya tidak terlalu pusing, itu hak mereka lah ya. Karena dalam politik praktis ya, baik yang punya motivasi benar, motivasi baik demi bangsa dan negara, ataupun yang permainan-permainan seperti itu sebagai sesuatu yang bukan lumrah, artinya sering terjadi gitu. Lah, tapi banyak yang bela Pak Ketua juga, tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah, kalangan Islam lainnya juga termasuk NU juga bela Pak Ketua. Bahkan dari agama-agama lain juga membela bahwa tidak benar radikal. Dan terakhir malah Menko Polhukam Mahfud MD juga meluruskan bahwa bukan radikal. Pak JK juga terlibat. Saya tentu berterima kasih kepada mereka semua, itu sangat spontan
dan saya juga terharu saya sampaikan ya. Dan bagi saya hal itu tentu merupakan apresiasi terhadap apa yang saya lakukan selama ini. Di dalam negeri saya pernah menghimpun tokoh berbagai agama sampai membentuk Interreligious Council Indonesia. Sampai sekarang ada organisasi yang kurang aktif, Indonesian Committee on Religion for Peace. Saya juga membentuk bersama kawan-kawan sebuah perkumpulan legal ya, namanya Pergerakan Indonesia Maju. Saya ketua umumnya ya. Itu lintas agama, lintas suku, lintas profesi, legal adanya sebagai ormas. Saya juga ya ikut terlibat dalam gerakan lintas agama untuk perlindungan hutan, untuk lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu mereka tahulah apa yang kita lakukan. Termasuk juga sampai sekarang saya menjadi presiden tokoh agama se-Asia. Jadi salah seorang presiden mewakili Islam di World Conference on Religion for Peace, ya, Religion for Peace International yang berpusat di New York. Maka diundang pidato di Vatikan, pidato mewakili Islam di General Assembly of World Council of Churches, ya, Dewan Gereja Sedunia. Pidato yang pro kontra, saya dianggap liberal itu, karena berpidato di World Assembly of World Jewish Congress. General Assembly of World Jewish Congress di Budapest, ya, karena minta bicara soal religious freedom, para tokoh Yahudi sedunia, pulang-pulang dianggap liberal itu. Ya biasalah dengan tuduhan dan labelisasi semacam itu ya. Sebenarnya kita tidak boleh terlalu menghabiskan waktu untuk memperhatikannya. Ya kita juga jadi sebaliknya lagi itu, penuduh orang lain radikal gitu. Sebenarnya kalau ada seseorang, sekelompok orang yang bersikeras ya, mendeskripsikan orang lain, itulah sikap radikal sejati. Iya betul. Bahkan jatuh dalam ekstremisme gitu. Tapi nggak usah lah kita menuduh orang lain seperti itu. Tapi masih saya lihat walaupun udah dapat serangan kayak gitu, pernyataan terakhir itu masih kritis. Bahkan SKB 3 Menteri pun Pak Ketua ya nggak setuju lah atau nolak lah. Oh itu menyangkut ranah Minang itu. Ya orang Minang juga karena punya pernyataan. Salah picunya kan siswi SMK di Padang ya. Masa persoalan kecil, kasus individu ya. Dalam waktu 10 hari keluar SKB. 3 menteri sekaligus. Nah, dan ini kemarin kebetulan ya, saya menghimpun juga pimpinan ormas-ormas Islam. Ada majelis Silatul Fikri itu. Jumlahnya banyak sekali dan kita diskusikan itu, mengundang para tokoh ya, termasuk juga tokoh-tokoh ranah Minang, dan kita bersepakat SKB ini menurut istilah Prof. Siti Zuhro tidak urgen, tidak penting, dan tidak signifikan. Nah, oleh karena itu kita minta untuk dicabut atau minimal direvisi. Terutama janganlah dalam suasana seperti ini ada kebijakan yang tidak bijak. Nah bagi saya kritisisme ini, nah ini saya yang tidak diketahui, bukan ASN struktural. Itu kelompok, ya, saya ini ASN akademisi, dosen yang punya kebebasan akademik. Ditambah lagi ASN, tapi tokoh ormas Islam seperti Muhammadiyah punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu dari dulu itu. Jadi kalau sekedar karena status itu dipecat atau diancam untuk berubah gitu, waduh, tentu tidak mungkin tuh. Karena ini adalah juga panggilan dan tanggung jawab agama demi cinta kita kepada Republik ini. Nah sekarang kita tantang apakah yang kita kritik atau yang dikritik oleh kami ya. Saya lupa baca naskahnya itu. Benar atau tidak? Dalam bidang sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, hukum, HAM, termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup, itu dibuat oleh para pakar ya. Di kami itu berkumpul para pakar dari berbagai bidang gitu. Nah, kalau itu dianggap beroposisi, coba lihat substansi kritiknya. Ya, tapi alhamdulillah ya Presiden menyilakan untuk mengkritiknya ya. Nah, kami sudah duluan mengkritiknya. Ya,
Artinya itu mengagetkan juga pernyataan Presiden mempersilahkan kritik, bahkan dari Menteri Seknek kan juga minta yang keras. Maka saya sambut. Kalau betul tulus meminta dikritisi, kita harus puji. Tapi kalau basa-basi, karena motif tertentu harus kita kritisi. Gimana mengukurnya? Betul nggak mau terima kritik? Bebaskan itu para intelektual kritis ya, yang sekarang ditahan dan disidang. Nah, ternyata tidak, maka itu basa-basi saja itu. Dan belum ada langkah-langkah ke situ. Yeah. Tapi kalau kembali tadi yang terakhir tadi yang saya pertanyakan, SKB 3 Menteri itu, sebetulnya apa yang dilakukan di walaupun itu individu ya yang dipandang itu juga nggak benar kan. Siswi itu kan beragama Nasrani, masa wajib pakai jilbab? Artinya ya begini kan, ia mau diatasi sebetulnya. Itu salah kaprah itu. Coba rupanya itu peraturan wali kota lama itu. Iya. Sudah 15 tahun. Saya tahu lah. Ya. Kenapa itu keluar juga. Betul, seyogianya tidak. Islam saja tidak ada paksaan dalam beragama. Makanya. Kalau non-muslim ya jangan dipaksakan. Ya. Tetapi kalau ada siswa-siswi muslim, muslimah, jangan pula dipaksakan untuk diseragamkan, tidak harus pakai kerudung, pakai jilbab. Itu melanggar pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadat menurut agamanya, bahkan bertentangan dengan prinsip Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu. Oleh karena itu ya dari sudut legal, formal, konstitusional, SKB itu menurut hemat kami keliru. Baru ditambah lagi di ranah Minang khususnya dan banyak tempat lain. Ya, sebagian nenek mama kan tahu sekali itu adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Maka kalau ada di suatu daerah yang punya konteks kultural kuat seperti itu, Bhinneka Tunggal itu harus menghargai. Sama halnya kalau di Bali ya, sangat kuat ya, konteks Hindu di sana. Kalau ada pengamalan ajaran Hindu oleh masyarakat kebanyakan, itu harus juga dihargai. Ini yang menurut hemat saya kerancuan nalar terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Kita hanya mengklaim kami Bhinneka Tunggal Ika, tapi jatuhnya penyeragaman. Tapi kembali ke kasus siswi tadi itu, saya termasuk yang tidak setuju. Kalau diharuskan, diwajibkan. Tapi jangan kemudian solusinya SKB. Di SKB ini katanya juga ada ketentuan tidak boleh pula orang yang pakai jilbab dipaksa membuka jilbab. Ada nuansa itu, saya lupa bawa teksnya. Dan yang berbahaya lagi ada sanksi kepada kepala sekolah, bahkan sanksi kepada pemerintah daerah. Nah ini kalau terjadi diberi waktu 30 hari ya, entah berapa hari lagi ini akan menimbulkan keributan. Saya kira sudah ada resistensi ya, yang kolektif di Sumatera Barat sana. Ini kan sesuatu yang seharusnya ya janganlah dipaksakan dalam satu situasi darurat seperti sekarang ini. Kembali ke tadi radikal tadi. Pak Adin melihat, Pak Ketua melihat di Indonesia itu selama ini kelompok mana yang bisa kita sebut radikal? Kalau dalam pengertian radikal yang sebenarnya itu ya sebenarnya positif tadi ya. Ya tapi kalau kita melihat yang negatif. Ya, kalau mau dilihat secara negatif, terutama radikal politik ya, itu yang ingin menggantikan dasar negara. Jadi ketika ada kelompok warga negara ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, itu radikal politik. Atau radikal keagamaan, saya lebih senangnya ekstremisme keagamaan, religious extremism, yang ingin memaksakan pahamnya tentang agamanya kepada saudara-saudaranya yang seagama. Ini adalah bentuk radikal keagamaan. Kalau kita pakai radikal dalam arti negatif tadi itu. Atau dalam pergaulan sosial yang ingin memaksakan kehendak. Ya. Tapi kalau ketika itu ditarik ya,
kepada politik, kepada kritisisme terhadap kehidupan bernegara. Kalau ada yang mengkritik karena pemerintah sekarang menyeleweng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu bukan radikal. Karena justru yang bertahan dengan Pancasila. Bukan. Bertahan dengan pahamnya tentang Pancasila, ya, seperti ingin mendesakkan Trisila, Ekasila, inilah bentuk radikalisme politik. Yang sama halnya dengan pihak yang mengganti negara Islam, negara syariat, atau apapun. Yang mengganti Pancasila jadi negara Islam. Ya, karena dia ingin memotong akar tunjang redix dari sistem kenegaraan. Maka itu radikal. Kalau saya dikaitkan dengan radikal keagamaan, ya saya ini pengusung wasatiyat Islam. Saya menyelenggarakan bahasa Inggrisnya High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam, mengundang 150 sampai 200 ulama jadikan muslim sedunia bicara tentang Islam wasatiyah. Istilah benarnya wasatiyat Islam di Bogor, melahirkan Bogor Message untuk kita harus utamakan ke dunia. Karena sikap dasar seperti Muhammadiyah, ormas-ormas Islam lain, NU dan lain sebagainya, itu penganut wasatiyat Islam. Tahun 2018 Pak Kadi, selain saya adakan konferensi di Bogor tadi, bulan Agustus saya adakan The Seven World Peace Forum, yaitu forum perdamaian dunia ke-7, mengundang sekitar 250 tokoh dari berbagai negara, 43 negara, untuk bicara temanya The Middle Path for the World Civilization. Jalan tengah untuk solusi terhadap peradaban dunia. Tahu nggak yang kami lakukan? Mempromosikan Pancasila sebagai jalan tengah untuk jadi ideologi dunia. Gitu. Maka ini jauh dari sikap radikal negatif yang dituduhkan itu. Dan secara internal di Muhammadiyah sejak 2011 saya gagas dan jadi pidato, ada bukletnya itu, namanya Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, sebagai negara kesepakatan dan negara kesaksian. Kemudian 2012 almarhum Taufik Kemas selaku ketua MPR mengundang saya pidato di MPR. Saya pidatokan hal yang sama, sedikit modifikasi. Jadi justru saya ingin mengukuhkan negara Pancasila ini. Gak usahlah bawa ideologi-ideologi lain. Maka saya juga sensitif kalau ada yang ingin mengganti Pancasila ini. Lah, kalau begitu, selama ini kan yang dituduh sebagai kelompok radikal di walaupun banyak pribadi-pribadi yang dituduh juga, tapi secara kelompok itu kan dimulai misalnya dari ATI, FPI, yang masa sekarang, masa yang lalu lebih banyak lagi tentu. Menurut Pak Ketua, di antara kelompok-kelompok yang selama ini dicap gitu, mana yang benar-benar radikal, mana yang enggak? Sepengetahuan saya sebagai pengamat sosial keagamaan dari jarak dekat, karena saya pernah mendapat amanat sebagai Ketua Umum MUI, Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang menghimpun seluruh ormas Islam. Kita terapkan dan saya imbau semuanya untuk menjadikan ormas Islam seperti MUI itu sebagai tenda besar. Maka harus mengayomi seluruhnya. Baik yang bersetuju dengan kita maupun yang tidak bersetuju. Selama mereka tidak melakukan kekerasan. Gitu. Kekerasan adalah batas. Maka seperti FPI ya, termasuk yang terakhir. Saya kira mereka FPI dulu. Mereka tidak punya cita-cita untuk menggantikan dasar negara. Tapi mereka radikal secara moral. Sangat sensitif terhadap immoralitas. Ya. Nah, tapi kadang-kadang dulu-dulu ya, pendekatannya sweeping, Ramadan. Itu saya tidak setuju itu. Tapi terakhir bahkan terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan ya. Ketika ada gempa bumi dan sebagainya. Kalau HTI, Hizbut Tahrir ini memang mengusung konsep khilafah untuk menjadi sistem. Nah ini memang berbeda dengan FPI tadi itu.
Nah, saya katakan pada mereka, ya, janganlah negara bangsa yang kita sepakati ini, ya, untuk kita ubah, ya. Dan wasatiyat Islam yang dibahas di Bogor itu, yang ketujuh, ada 7 prinsip, ya. Ya, tidak, tawazun, keseimbangan, tasamu, toleransi, syura, bermusyawarah, Islam melakukan perbaikan, qudwah, mengambil kepelopongan. Yang ketujuh ini, al-muwatanah, citizenship, yaitu menghargai, mengakui negara bangsa di mana kita berada. Dan kita harus mengisinya. Maka ya, kita sudah selesailah negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Tapi terhadap kelompok ini, ya, saya punya sikap dan pendapat, dan kawan-kawan itu mengetahui, ya, kalau Anda mulai melakukan upaya, ya, untuk penggantian itu, Anda sudah masuk ke dalam sebuah perilaku politik radikal. Tapi kalau sebatas wacana, mau khilafah, kapitalisme, sosialisme, ya, wacana, pikiran, itu susah untuk dihukum gitu. Nah, namun ya, saya katakan pada mereka, ya, karena Anda adalah bagian dari umat Islam, ya, saya harus menghargai Anda, tapi saya tidak sepakat dengan pikiran Anda. Itulah yang mendorong saya. Dan ini salah paham. Terakhir ini diungkapkan penggalan pidato banyak yang dihilangkan, ya. Ketika HTI itu mengadakan International Conference on the Caliphate di Gelora Bung Karno. Saya lupa tahunnya, ya. 2013 atau 2000 berapa itu? Masih zaman-zaman Pak SBY. Ya. Waktu itu gencar sekali. Dari Kemlu mohon Pak Den jangan hadir. Dari BIN, tolonglah jangan Pak Den, utuslah orang kedua di Muhammadiyah. Dari Menko Polhukam. Saya pikir tidak, mereka adalah bagian dari umat Islam, walaupun saya tidak bersepakat dengan pikiran tentang khilafah. Saya ini pengajar bidang pemikiran politik Islam, saya tahu tentang konsep khilafah itu. Yang saya penganut khilafah peradaban. Khilafah peradaban, civilizational caliphate. Apa itu khilafah peradaban? Setiap manusia ini adalah khalifatullah fil ardh. Ayat Quran kan, aku akan jadikan di muka bumi khalifah yang mewakili Tuhan untuk membangun peradaban di muka bumi ini bersama-sama dengan umat manusia lain, lintas agama, lintas bangsa. Tapi ketika khilafah ditarik ke politik sebagai suatu sistem politik, itu reduksionis. Di situ saya tidak setuju. Sebenarnya sudah banyak kritik dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, ketika mereka mengadakan konferensi internasional itu, mungkin saya satu-satunya tokoh Islam yang mau datang. Yang lain nggak usah saya sebut nama, kemudian membatalkan kehadirannya. Tidak diberi izin. Saya bilang ke Mabes Polri, kasih izin. Kalau tidak dikasih izin ribut ini. Datanglah ke kantor saya, bukan di Muhammadiyah, ya. Mungkin Pak Karni ingat Letjen Komjen, ya, Jamris orang Minang, kepala bidang intelijen Mabes, Kabah Intel dengan Direktur A, B, C, D. Datang. Pak Jenderal, saya bilang, kasih izin. Itu hari Kamis. Pembukaan itu hari Ahad, hari Minggu. Kasih izin. Dan saya akan tetap datang. Bukan karena saya setuju. Justru saya ingin sampaikan pikiran saya di forum itu. Kalau begitu kita izinkan. Tapi syaratnya Pak Dien, kami tidak setuju. Ada tokoh A, ada tokoh B, nggak usah saya sebut nama, ya. Kalau hadir. Oh ya, saya setuju. Besoknya hari Jumat, ada 15-an kawan-kawan dari Hizbut Tahrir datang. Ini kawan-kawan ini dituduh separatis loh. Bisa nggak membuat pernyataan tetap komited dengan negara Pancasila? Yang kedua, saya akan datang, bukan karena saya bersetuju. Tapi Anda adalah bagian dari umat Islam. Dengan syarat tadi, 2 tokoh itu jangan hadir. Sepakat. Terjadilah peristiwa itu. Saya sudah berada di Hotel Century itu dari pagi. Saya kirim 2-3 orang, kayak Intel gitu. Penuh di dalam 100.000. Penuh di luar 100.000. Saya bilang, saya datang di tengah. Tibalah saya di tengah acara, diminta pidato, nanti saya terakhir saja.
Itu tokoh luar negeri, HTI luar apa, Hizbut Tahrir luar negeri, Jepang, saya tahu semua sebagian. Baru ketika giliran saya dinaikkan ke jeep keliling itu. Lapangan. Begitu saya lihat spanduk itu, ibu-ibu di bawah, bapak di atas atau sebaliknya ya, lupa ingat ya. Duh, kok ada NU di sana? Ada jamaah NU. Itu ya ada spanduk besar itu. Ya. Ada Muhammadiyah, ada Ormas Islam. Rupanya tidak semua HTI tertarik dengan kompleks itu. Pidato saya mungkin 5 menit Pak. Saya pakai pantun lupa ya. Jalan-jalan ke Senayan banyak anak duri di tengah jalan. Pidato saya pertama, saudara-saudara, khilafah itu adalah ajaran Islam yang mulia. Ada isyarat dalam Al-Quran. Bahwa kita ini adalah khalifatullah. Yang kedua, khilafah sebagai lembaga politik. Terdapat perbedaan di antara ulama dan cendekian muslim. Yang awal itu tepuk tangan kencang, yang kedua mulai kurang. Yang ketiga, menurut pendapat saya, ya, pembentukan khilafah di negeri Indonesia tercinta haruslah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, itu berkurang tepuk tangan. Terakhir, terima kasih pada Hizbut Tahrir yang telah mengumpulkan kita. Acara ini mulia, jangan sampai dicederai, pulanglah dengan tenang. Jangan ada satu kerikil pun dilemparkan. Selesai acara. Dan saya konferensi pers, ya. Wartawannya banyak, wartawan asing nanya. Saya ingat dari Australia bahasa Inggris. Gimana pembentukan khilafah di dalam kerangka negara Indonesia, ke negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila? Saya bilang dalam bahasa Inggris, khilafah itu esensinya kebersamaan, dan alhamdulillah di Indonesia sudah ada Majelis Ulama Indonesia yang menghimpun kebersamaan. Ini yang sekarang dipenggal-penggal ya, saya penting bicarakan di sini. Karena diambil yang terakhir. Kita berterima kasih pada Hizbut Tahrir yang telah mengumpulkan kita. Yang pertama tadi, kedua tadi nggak diungkapkan. Besoknya, malamnya itu TVRI menyiarkan pidato saya. Lengkap. Besoknya Bapak Kapolri telepon, terima kasih Pak Din, terima kasih Pak Din. Iyalah kalau dilarang itu kan ribut. Kalau sudah ini kan sudah selesai. Nah ini juga jadi tuduhan, jadi poin bahwa saya dituduh radikal dan pro khilafah. Saya bertanggung jawabkan, saya penganut khilafah, ada isyarat dalam Al-Quran, tapi khilafah peradaban membangun dunia ini dalam kebersamaan lintas agama, tapi bukan khilafah politik. Jadi lebih khilafah pribadi-pribadi orang Islam. Secara kolektif. Secara individual, khalifatullah fil ard, bersama-sama membangun khilafah di muka bumi ini, bersama dengan penganut agama lain, itulah khilafah peradaban. Yang disyaratkan menurut pemahaman saya. Tapi bukan untuk menjadi sebuah negara khilafah. Itu sudah banyak dikritik. Nanti repot. Di mana ibu kotanya? Siapa khalifahnya? Nah, it is not workable. Ini dengan segala permohonan maaf kepada kawan-kawan saya dari Hizbut Tahrir. Selama Anda berwacana demikian, asalkan jangan ada upaya-upaya Muhammadiyah akan berada di garda terdepan untuk menolak, karena bagi Muhammadiyah negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah tadi. Nah, itu udah final bagi kita. Sudah final. NU bilang final dulu ya. Kiai As'ad, udah lama sekali itu. Ya, yang melahirkan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah NU dulunya dari Panitia 9 aja bisa dilihat. Jadi ringkasnya ada banyak misunderstanding dalam kehidupan berbangsa bernegara kita ini. Masuklah kepentingan tadi, dan kemudian terjadi apa ya, hubungan dialektik, apalagi saling dikit-sedikit melaporkan gitu ya. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Kata Cak Lontong, kenapa lapor sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit lapor, kenapa lapor sedikit-sedikit? Nah ini yang tidak baik. Saya berharap ya, saya ingin nyeletuk sedikit di sini. Ini memerlukan sebuah kepemimpinan hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, yang bisa mengayomi, bisa mengatasi ini. Jangan kemudian ikut memperuncing, mengambil take side. Ini yang kemudian jadi ribut sekarang ini. Ya, tapi
Pak Ketua lihat nggak ada perubahan signifikan dari sikap Presiden menurut saya. Dengan beliau ya dari, yang tadi ya mudah-mudahan tulus bahwa dia minta kritik dari rakyat dan bahkan menterinya bilang kritik yang keras. Kemudian Presiden juga agar yang tadi nggak dikit-dikit lapor revisi undang-undang ITE. Memang Biang Kerok itu menurut saya lahirnya undang-undang itu yang dulunya tujuannya untuk transaksi elektronik. Ada pemalsuan ATM, ada penjebolan bank, ada perdagangan yang elektronik terjadi. Sekarang dipakai memukul lawan politik. Iya, itu sebetulnya pasal penghinaan dan fitnah itu udah ada di KUHP. Betul. Dan itu ada syaratnya, saya bilang. Syaratnya itu orang itu boleh menghina kalau itu demi kepentingan umum. Lembaga pun boleh dihina dia, tapi kalau itu demi kepentingan umum. Ya. Tapi di dalam undang-undang ITE, fiat excuse namanya itu, pasal pemaaf itu nggak ada sama sekali. Jadi semua orang bisa dituduh menghina, memfitnah. Jadi memang dari undang-undang ini nggak ada dibatasi, menyebabkan bisa disalahgunakan. Dan Presiden bagus sekali suruh revisi, asal di follow up, nggak berhenti dari pernyataan. Bagaimana Pak Ketua? Ya, dengan penuh husnuzon kita sambut baik. Apakah itu perubahan sikap dan pandangan Presiden atau memang beliau memiliki watak kenegarawanan seperti itu ya. Walaupun sebagai rakyat kita menunggu realisasinya. Secara agama ya kita berhusnuzon, kita menyambut baik. Terutama ya terhadap kritik. Kritik itu sebenarnya ada dimensi konstruktif membangun. Walaupun kritik itu menyakitkan untuk didengar. Apalagi bagi ya pejabat negara gitu ya. Bagi orang yang sebenarnya kritik itu membangun. Nah, tinggal nanti ya, bagaimana kritik itu diselenggarakan selama tidak melanggar undang-undang ya, yang berlaku ya janganlah kemudian dicari-cari alasan untuk dijerat dengan hukum gitu. Yang kedua ya, kritik ya, yang penting didengar oleh Presiden, ya, oleh penyelenggara negara itu ada kritik saya itu tidak pada hal-hal kecil. Ya, sudah banyak yang mengkritik pada kebijakan. Ya. Kadang-kala juga pada kebijakan. Tapi saya lebih pada suatu tataran struktural fundamental dalam kehidupan bernegara. Maka kritik saya pribadi, kemudian juga kritik kami dengan tema meluruskan kiblat bangsa. Karena ada penyimpangan dan penyelewengan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sistem politik kita dikaitkan dengan sila keempat. Kesimpulan saya jauh panggang dari api. Sistem ekonomi kita dan praktek ekonomi dikaitkan dengan sila kelima. Jauh panggang dari api. Nah, kalau kita kritik ini baik apa tidak gitu. Boleh apa tidak. Ini memang menyakitkan sekali. Dan orang yang berpikir pendek, yang tidak berwawasan luas, akan melihat kritik itu sebagai pendongkelan rejim. Nah ini yang salah dipahami. Seharusnya para sarjana, alumni universitas, ya, itu bisa memahami seperti itu. Dan ini mohon maaf, yang saya lakukan ini melanjutkan ya amanat dari Muktamar Muhammadiyah, ya ikut mendirikan bangsa negara ini. Yang dikukuhkan oleh Kongres Umat Islam Indonesia 2015 di Yogyakarta juga, deklarasi Jogja mengatakan telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari Pancasila. Rame-rame seperti ini, carut marut, cerentang perenang ini, karena bangsa ini meninggalkan Pancasila. Maka saya berada pada posisi kembalikan negara ini pada khitanya, atau istilah lain, mari kita luruskan kiblat bangsa. Dan ini tidak akan berhenti. Mau dipecat dari ASN,
Mau dipecah dari Majelis Wali Amanat universitas manapun tidak akan berhenti. Ini Bang Karni kan lebih senior dari saya. Usia kita ini sudah senja sekali. Jangan sampai di alam barzah sana nanti kita menangis melihat negara ini kacau balau, ya. Terutama karena menyimpang dari kesepakatan tadi. Saya konsekuen. Negara Pancasila ada Darul Ahdi, negara kesepakatan dulu. Maka jangan ada yang menyimpang dari kesepakatan itu. Termasuk seperti mengusulkan Pancasila begini begitu. Ya jadi Trisila, jadi Ya, Pancasila. termasuk juga sistem ini kesalahannya kita tidak melakukan perubahan terhadap konstitusi itu secara cermat, secara seksama, ya. Dengan tidak bukan hanya kepada redaksi, ya, kalimat-kalimat pada pembukaan tidak diubah, tapi semangatnya, spiritnya itu apa? Umpamanya ya kita bicara soal misi negara melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Sudahkah itu dilakukan? Ketika ada rakyat warga negara menderita di luar negeri, apakah sudah dibela? Gitu. Nah, ini harus diperbanyak. Karena banyak politisi ini terjebak pada pragmatisme. Dan akhirnya mereka tidak menjadi negarawan. Nah, ormas harus berfungsi demikian. Tapi kan tidak semua. Ya biarlah kelompok kecil yang melakukan itu dengan segala risiko. Saya bilang ke semuanya, Pak Karni, alhamdulillah saya ini sudah selesai dengan dunia. Mau mencari apa lagi, ya? Ada jabatan diberi tinggi, nggak cocok di hati, ya kita mundur saja. Gitu. Jadi ini kita lakukan secara ikhlas dengan penuh tawakal pada Allah. Ya. Adapun alhamdulillah ya tidak ada ancaman, tidak ada apa ya. Dan kita ya rileks-rileks saja, tapi tetap serius untuk merawat dan mengawal negara bangsa ini. Baik, ada lagi Pak Ketua mau sampaikan? Saya senang sekali nih bertemu Pak. Saya pikir tadi saya diundang di ILC ini. ILC. Ternyata ILC sedang konsolidasi dulu ini. Lagi rehat sejenak. Terima kasih. Jadi mungkin dari saya Pak KI ini luar biasa ya peran mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tapi jangan lupa dong, saya ikut promotor dulu untuk jadi meraih gelar doktor honoris causa di Universitas Muhammadiyah. Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maksud saya jangan tidak dipakai gelar doktornya itu. Oh, gelar dokter itu maksud saya layaknya misalnya lagi saya ceramah di kampus. Oh gitu. Kalau saya heran orang pakai dokter, profesor di perkawinan pun pakai itu. Oh, iya. Apa hubungannya? Tidak kontekstual. Tidak kontekstual. Tapi yang salah itu bukan kita, yang salahnya MC-nya. MC. Memanggil kita dengan gelar-gelar seperti itu. Ini dari saya untuk apa ini? Pak Ketua, kenang-kenangannya. Bagus sekali. Terima kasih nih. Lahir untuk berita. Pak Karni ini mengaku Muhammadiyah. Cuma melanggar fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah lama mengharamkan rokok gitu. ke majelisnya itu kan diundang di LC. Oh, majelis tentang apa? Yang mengenai fatwa itu. Ketua majelis fatwanya Muhammadiyah lah. Kita undang ke LC. Saya tanya sama dia. Saya ingin tahu dasarnya fatwa ini keluar. Apa? Karena saya bilang rokok itu diketemukan tahun 1500 Masehi oleh Columbus di Amerika sana. Rasul meninggal 571. Jadi selama Rasul hidup rokok itu belum ada. Jadi hadisnya nggak ada. Qurannya juga nggak ada. Seharusnya Pak KI itu ikuti almarhum Malik Fajar, tokoh Muhammadiyah, pendapatnya. Beliau itu kan perokok berat. Cuma kalau lagi merokok, beliau berterus terang,
Saya keluar dari Muhammadiyah dulu. Nah. Tapi setelah 15 menit, ya saya masuk Muhammadiyah lagi. Itu Profesor Malik Fajar itu. Iya, itu gurusnya Pak Ketua itu kebingungan jawab. Tapi ada ayat. Oh, pakai ayat. Bahwa sesuatu yang banyak mudaratnya dari bapaknya boleh kita haramkan. Oh ya, itu memang ayat Quran. Kenapa selama ini Anda tidak pernah mengharamkan makan jeroan? Apa Bapak? Itu yang jawab pertanyaan seperti tadi itu harusnya Pak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail menyarankan ke Muhammadiyah. Beliau kan dari keluarga Muhammadiyah aja. Kalau dulu rokok itu hukumnya makruh. Karena bahayanya hanya ada satu, nikotin. Ada dua, satu lagi lupa istilahnya. Nah, sekarang rokok itu bahayanya 1.500 gitu. Zat berbahaya. Maka tidak boleh lagi makruh, harus haram gitu. Itu topik. Topik lain. Oke. Baik. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak sudah sempat datang ke sini. Ya.